Di usia sekarang, apakah Anda merasa tidak sekuat dulu lagi? Cepat lelah, mudah pusing, dan mungkin sudah mulai jarang membuat istri tersenyum bahagia seperti dulu? Jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Jutaan pria usia 60-an ke atas diam-diam mengalami hal yang sama, tapi malu untuk bicara. Padahal, solusi sebenarnya bukan obat kimia, bukan pil jalanan yang berisiko merusak jantung dan ginjal. Ada satu rahasia sederhana, ada rempah merah kecil di dapur Anda, yang jika dikunyah 60 detik, bisa menjadi awal perubahan besar dalam hidup Anda. Bukan sulap, bukan sugesti. Ini berbasis ilmu, cara kerja tubuh, dan cerita nyata yang mengubah hubungan suami istri kembali hangat hanya dengan satu gelas hangat tiap pagi. Tonton sampai selesai. Karena Anda akan belajar cara mengolahnya dengan benar, waktu terbaik untuk meminumnya, siapa yang boleh dan siapa yang harus hati-hati, serta bagaimana satu perubahan kecil bisa membuat rumah Anda kembali dipenuhi kehangatan dan tawa. Sebelum kita mulai, tuliskan di komentar, usia Anda sekarang berapa? Dan Anda berasal dari kota atau daerah mana? Saya ingin tahu, dari mana saja para pria hebat yang siap kembali hadir seutuhnya untuk orang tercinta. Kita mulai sekarang. Kali ini, saya ingin mengajak Anda masuk ke dalam sebuah pembahasan yang mungkin terasa pribadi. Tapi justru karena itu, topik ini sering diabaikan. Padahal, diam-diam banyak pria usia 60 tahun ke atas menyimpannya sebagai beban. Saya bicara tentang vitalitas, tentang kekuatan seorang pria, tentang rasa percaya diri sebagai suami, dan tentang hal-hal yang, jika menurun, bisa membuat suasana rumah menjadi sunyi, penuh jarak, dan kehilangan kehangatan. Banyak pria lansia merasa dirinya tak lagi seperti dulu. Cepat lelah, gampang pegal, bahkan hubungan suami istri pun terasa hambar. Seringkali, mereka memilih diam, malu, tidak percaya diri, bahkan tak sedikit yang akhirnya mengambil jalan pintas. Membeli obat kuat yang dijual sembarangan di jalan atau di internet. Obat kuat yang menjanjikan hasil cepat. Tapi tahukah Anda, di balik efek instannya, tersimpan bahaya yang bisa mengancam jantung, ginjal, dan nyawa Anda? Hari ini saya ingin menyampaikan satu hal penting. Anda tidak perlu bergantung pada pil kimia. Karena sesungguhnya, solusi terbaik sudah tersedia di dapur rumah Anda. Sesuatu yang sederhana, alami, aman, dan jika dikonsumsi dengan cara yang benar, bisa mengubah banyak hal dalam hidup Anda. Apa itu? Jahe merah. Mungkin Anda mengenalnya hanya sebagai bahan wedang penghangat badan. Tapi ternyata, jahe merah menyimpan manfaat luar biasa untuk membantu mengembalikan vitalitas pria usia lanjut. Dan yang akan saya bahas bukan mitos. Ini berdasarkan logika ilmiah, pengalaman klinis, dan cerita nyata dari pasien-pasien saya. Tapi sebelum kita membahas caranya, kita harus memahami dulu satu hal mendasar. Masalah vitalitas pria di usia lanjut bukan karena tubuh yang rusak, tapi karena saluran di dalam tubuh yang tersumbat. Bayangkan pembuluh darah di tubuh kita seperti selang air. Ketika muda, selang itu lentur, bersih, dan air mengalir lancar. Tapi seiring bertambah usia, selang itu mulai kaku, menyempit, bahkan penuh kerak dan kotoran. Itulah yang terjadi pada pembuluh darah kita, terutama pada pria yang jarang olahraga, kurang tidur, banyak stres, atau pola makan tidak sehat. Masalah ini dalam dunia medis disebut arteriosklerosis. Dinding pembuluh darah menebal dan kehilangan elastisitas. Akibatnya, aliran darah ke seluruh tubuh melambat, termasuk ke organ vital pria. Apa yang terjadi jika aliran darah tidak lancar? Bukan hanya Anda akan merasa cepat lelah, tapi juga produksi hormon testosteron menurun, ereksi melemah, dan perlahan tapi pasti, rasa percaya diri Anda ikut menghilang. Inilah sebabnya obat kuat kimia terlihat menggiurkan, karena ia memaksa pembuluh darah melebar secara instan, tapi seperti memompa air bertekanan tinggi ke dalam selang yang sudah rapuh. Bisa-bisa pecah, bisa fatal. Jahe merah bekerja dengan cara berbeda. Ia bukan pompa tekanan tinggi. Ia adalah tukang pembersih saluran yang sabar. Ia bekerja dari dalam, perlahan, tapi sangat efektif. Dalam jahe merah terdapat dua senyawa aktif yang menjadi kunci keajaibannya, gingerol dan zogao. Dua senyawa ini adalah pahlawan bagi sistem sirkulasi tubuh Anda.
Gingerol membantu merelaksasi dinding pembuluh darah. Bukan dipaksa melebar, tapi dibujuk agar rileks. Sedangkan Zogao membantu mencegah peradangan dan penggumpalan darah. Kombinasi keduanya membuat pembuluh darah kembali lentur. Aliran darah kembali lancar. Dan yang terjadi berikutnya adalah peningkatan fungsi seluruh tubuh Anda, termasuk vitalitas sebagai seorang suami. Ingin tahu bagaimana cara paling efektif mengonsumsi jahe merah? Atau bagaimana kisah nyata seorang pria 67 tahun yang hidupnya berubah total hanya dengan segelas ramuan sederhana ini setiap pagi? Jangan kemana-mana. Berikutnya, saya akan bongkar resep emasnya. Cara olah, cara minum, dan waktu terbaiknya. Termasuk rahasia kecil mengapa kunyah 60 detik bisa jadi awal perubahan besar dalam hidup Anda. Sampai di sini. Kalau Anda merasa informasi ini penting, jangan lupa tekan tombol like. Bagikan ke saudara, teman, atau pasangan Anda. Dan tentu saja, klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan bagian selanjutnya. Sekarang, mari kita masuk ke inti yang paling ditunggu. Bagaimana cara konsumsi yang paling efektif? Apakah cukup hanya direbus seperti biasa? Apakah harus dalam bentuk kapsul atau dijadikan suplemen? Jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Karena sesungguhnya, cara paling sederhana dan paling cepat terasa efeknya adalah dengan mengunyah series jahe merah selama 60 detik. Ya, Anda tidak salah dengar. Cukup kunyah series tipis jahe merah selama 1 menit. Caranya sangat mudah. Ambil 1 iris tipis jahe merah. Cuci bersih. Lalu kunyah perlahan selama 1 menit sebelum ditelan. Mengapa dikunyah, bukan langsung ditelan atau diseduh? Alasannya sangat ilmiah. Di dalam air liur kita, ada enzim-enzim khusus yang membantu memecah senyawa aktif dari jahe merah. Ketika dikunyah perlahan, Gingerol dan Zogao akan langsung terserap melalui pembuluh darah halus di bawah lidah. Efek hangatnya bisa dirasakan langsung dalam hitungan menit. Ini semacam starter alami. Pemanasan kecil sebelum Anda memulai hari. Tapi tentu saja, ini bukan cara utama. Ini hanya pengantar. Cara yang praktis jika Anda sedang terburu-buru. Untuk hasil yang optimal dan berkelanjutan, ada 1 resep emas yang saya sebut sebagai wedang perkasa alami. Ramuan sederhana yang jika dikonsumsi setiap hari, bisa menjadi rutinitas pemulihan total dari dalam tubuh. Bahan-bahannya sangat mudah Anda temukan. Pertama, 1 ruas jahe merah sebesar ibu jari orang dewasa. Kedua, 1 sendok makan madu murni. Ketiga, setengah sendok teh perasan jeruk nipis atau lemon. Dan keempat, 1 gelas air panas sebanyak 200 ml. 4 bahan ini adalah kombinasi sempurna. Tapi yang membuat ramuan ini bekerja maksimal bukan hanya bahan, melainkan cara mengolahnya. Langkah pertama, cuci bersih jahe merah. Jangan dikupas kulitnya. Cukup disikat bersih karena banyak nutrisi terbaik justru berada dekat permukaan kulitnya. Langkah kedua, jangan diiris, jangan diparut, dan jangan diblender. Cara terbaik adalah digeprek. Cukup 1 atau 2 pukulan dengan ulekan atau sisi tumpul pisau sampai sedikit pecah. Kenapa harus digeprek? Karena saat digeprek, serat-serat jahe akan terbuka. Kantong minyak atsiri yang menyimpan Gingerol dan Zogao akan pecah dan lebih mudah larut dalam air panas. Kalau Anda memarut jahe terlalu halus, sebagian senyawa aktifnya bisa menguap sebelum sempat Anda konsumsi. Sayang sekali, bukan? Langkah ketiga, masukkan jahe yang sudah digeprek ke dalam gelas. Lalu tuangkan air panas. Tapi perhatikan, bukan air mendidih yang baru diangkat dari kompor. Diamkan air selama 1-2 menit agar suhunya sedikit turun. Ini penting karena suhu yang terlalu tinggi bisa merusak nutrisi, terutama pada madu dan jeruk nanti. Langkah keempat, aduk perlahan dan diamkan selama 5 menit. Air akan berubah warna menjadi kekuningan. Inilah proses ekstraksi. Setelah itu, baru masukkan 1 sendok madu dan perasan jeruk nipis. Kenapa madu dan jeruknya tidak langsung dimasukkan? Karena madu dan jeruk nipis mengandung enzim dan vitamin yang sangat sensitif terhadap panas. Jika Anda mencampurnya ke air yang masih terlalu panas, banyak manfaatnya akan hilang. Jadi, pastikan airnya sudah hangat, bukan panas, baru campurkan. Hasil akhirnya adalah minuman berwarna kemasan dengan aroma khas yang menghangatkan dari dalam. Saat diminum secara rutin, Anda akan merasakan perbedaannya.
Bukan hanya soal vitalitas, tapi juga energi harian Anda, konsentrasi, dan kualitas tidur. Pertanyaannya sekarang, kapan waktu terbaik untuk minum wedang perkasa ini? Berikutnya, saya akan bahas secara detail waktu terbaik, dosis yang aman, dan efek samping yang perlu diwaspadai. Saya juga akan ceritakan satu kisah nyata dari pasien saya yang hidupnya berubah total berkat ramuan ini. Saya ingin membagikan sesuatu yang lebih dari sekadar teori. Ini adalah kisah nyata. Bukan testimoni promosi, tapi cerita seorang pria biasa yang hidupnya berubah karena memilih jalan yang alami. Namanya Pak Budi, seorang pensiunan guru berusia 67 tahun. Saya masih ingat jelas pertama kali beliau datang ke ruang praktik saya. Tubuhnya terlihat sehat, tidak kurus, tidak gemuk, tetapi ada yang berbeda di wajahnya. Tatapannya kosong. Bibirnya nyaris tidak tersenyum. Dan cara duduknya, seperti seseorang yang sedang menanggung beban berat yang tidak terlihat. Pak Budi datang bersama istrinya, perempuan yang sejak awal pertemuan sudah menunjukkan kepedulian yang besar. Begitu duduk, Pak Budi membuka suara dengan lirih. Ia mengaku sudah hampir 2 tahun merasa gagal sebagai suami. Ia tidak lagi bisa membahagiakan istrinya, tidak secara fisik, tidak secara emosional. Mereka tinggal satu rumah, tidur satu ranjang, tetapi seperti 2 orang asing. Hening, dingin, jauh. Istrinya hanya berkata, "Saya tidak menuntut apa-apa, Dok. Saya cuma rindu suami saya yang dulu, yang ceria, yang percaya diri, yang suka menggoda saya di pagi hari, walau hanya lewat candaan kecil." Kalimat itu membuat saya terdiam sejenak. Karena saya tahu, yang rusak bukan sekadar hubungan fisik. Yang benar-benar hilang adalah kehangatan, kebersamaan, dan rasa saling membutuhkan. Saya lalu menjelaskan pada Pak Budi dan istrinya bahwa penurunan vitalitas adalah hal alami, tapi bukan berarti tidak bisa diperbaiki. Saya jelaskan semuanya, seperti yang Anda dengar dari saya hari ini, tentang sirkulasi darah, tentang jahe merah, tentang wedang perkasa. Saya tidak memaksa mereka percaya. Saya hanya bilang, coba konsumsi ini setiap pagi selama 1 bulan. Anggap saja minuman kesehatan. Tidak ada ruginya. Yang luar biasa adalah dukungan istrinya. Setiap pagi, tanpa absen, beliau membuatkan segelas wedang perkasa untuk Pak Budi. Diseduh dengan sabar, disajikan dengan senyum. 2 minggu berlalu, tidak ada laporan tentang vitalitas. Tapi suatu pagi, saya menerima telepon. Suaranya riang. Ibu Budi berkata, "Dok, suami saya jadi rajin nyiram tanaman. Tidurnya nyenyak, tidak ngeluh pusing waktu bangun. Perubahan kecil, tapi itu pertanda baik. Sirkulasi darahnya mulai membaik. 1 bulan kemudian, mereka datang lagi. Kali ini Pak Budi yang banyak bicara. Ia tersenyum. Wajahnya lebih bersinar. Katanya, suatu malam setelah minum wedang itu, tubuhnya terasa lebih hangat dan ringan. Ia bisa ngobrol santai dengan istrinya, tanpa tekanan, tanpa beban, dan tanpa direncanakan, malam itu keintiman yang sudah lama hilang kembali terjadi. Dengan mata berkaca-kaca, Pak Budi berkata, "Dok, yang kembali itu bukan cuma kekuatan saya sebagai laki-laki, tapi kehangatan rumah kami, rasa percaya diri saya, dan senyum istri saya." Sejak hari itu, mereka tidak lagi menyebut wedang itu sebagai obat kuat. Bagi mereka, itu adalah simbol. Sebuah ritual kecil yang mengingatkan mereka untuk saling merawat, untuk kembali hadir, secara utuh, secara sadar. Mengapa saya ceritakan ini? Karena saya ingin Anda tahu bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hal sederhana. Dari 1 gelas minuman hangat, dari 1 putusan untuk tidak memilih jalan pintas, dan dari 1 langkah kecil menuju pemulihan. Jangan pernah meremehkan kekuatan alami, dan jangan pernah meremehkan kekuatan cinta yang diseduh setiap pagi dalam segelas wedang buatan istri Anda. Jika Anda sudah menyimak dari awal, saya yakin Anda mulai memahami bahwa ramuan sederhana dari dapur ini bukan sekadar minuman, tapi sebuah sarana pemulihan, pengingat untuk kembali hadir sebagai pasangan yang utuh. Sekarang, mari kita bahas hal penting lainnya. Pertanyaannya sederhana, tetapi sering dilupakan. Kapan waktu terbaik untuk minum wedang perkasa alami ini? Dan, adakah kondisi tertentu yang membuat seseorang sebaiknya berhati-hati atau bahkan tidak mengonsumsinya?
Mari kita mulai dari waktu. Ada 2 waktu yang saya rekomendasikan untuk konsumsi wedang ini. Yang pertama adalah pagi hari. Minum wedang jahe merah di pagi hari sangat baik untuk memulai sirkulasi darah. Saat Anda bangun tidur, tubuh Anda masih dalam kondisi istirahat. Peredaran darah cenderung lambat. Dengan meminum wedang hangat ini, aliran darah menjadi lebih lancar. Oksigen tersebar lebih merata ke seluruh tubuh. Hasilnya, badan terasa lebih ringan, lebih bertenaga, dan siap menjalani hari. Banyak pasien saya melaporkan bahwa setelah rutin minum ini di pagi hari, mereka tidak lagi mudah lelah, tidak cepat mengantuk. Bahkan pikiran terasa lebih jernih dan fokus. Waktu kedua adalah malam hari, sekitar 1-2 jam sebelum tidur. Efek hangat dari jahe akan membantu tubuh menjadi lebih rileks. Ketika tubuh rileks, pembuluh darah ikut rileks. Dan ketika aliran darah lancar, hormon juga bekerja lebih optimal. Termasuk hormon testosteron yang sangat berpengaruh pada vitalitas pria. Namun, ada satu catatan penting. Jangan minum terlalu dekat dengan waktu tidur. Karena sifat diuretik ringan dari jahe bisa membuat Anda bolak-balik ke kamar mandi. Idealnya, konsumsi wedang ini maksimal 2 jam sebelum Anda benar-benar ingin beristirahat. Lalu muncul pertanyaan berikutnya. Apakah boleh minum setiap hari? Apakah ada batasnya? Dosis yang paling aman adalah 1 ruas jahe merah per hari. Jika tubuh Anda cocok dan tidak ada keluhan, dosis ini bisa dikonsumsi harian tanpa masalah. Tapi ingat satu hal, kuncinya bukan di banyaknya, tapi di konsistensinya. Lebih baik Anda minum 1 gelas kecil setiap hari, daripada minum 2 atau 3 gelas sekaligus, lalu berhenti berhari-hari. Namun, meskipun alami, ramuan ini tetap harus dihormati. Karena tubuh setiap orang itu berbeda. Ada kondisi medis tertentu yang perlu berhati-hati sebelum rutin minum wedang ini. Yang pertama adalah penderita GERD atau asam lambung tinggi. Jahe merah memiliki rasa yang sedikit pedas dan sifat hangat yang bisa merangsang lambung. Jika Anda memiliki riwayat MAPARA atau GERD kronis, saya sarankan mulai dari dosis sangat kecil dan pastikan diminum setelah makan. Jika ada rasa perih atau tidak nyaman, hentikan dulu. Jangan paksakan. Yang kedua adalah pasien yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin. Kenapa? Karena jahe memiliki sifat antikoagulan alami yang bisa memperkuat efek pengenceran darah dari obat-obatan tersebut. Kombinasi keduanya bisa meningkatkan risiko perdarahan, terutama jika terjadi luka dalam atau menjelang prosedur medis. Yang ketiga, penderita hipertensi berat yang masih tergantung obat. Beberapa pasien melaporkan efek penurunan tekanan darah ringan setelah konsumsi rutin wedang ini. Bagi sebagian besar orang, ini bagus. Tapi bagi yang sedang menjalani pengobatan tekanan darah tinggi, bisa saja menyebabkan tekanan darah turun terlalu rendah. Solusinya, konsultasikan dulu dengan dokter Anda sebelum memulai. Dan terakhir, jika Anda akan menjalani operasi, hentikan konsumsi jahe merah 2 minggu sebelumnya. Ini untuk menghindari risiko perdarahan yang tidak terkontrol selama operasi berlangsung. Tentu saja, bagi Anda yang sehat dan tidak memiliki riwayat medis berat, ramuan ini sangat aman dikonsumsi harian. Tapi bijaklah, dengarkan tubuh Anda, perhatikan reaksi yang muncul. Tubuh adalah guru terbaik. Jika setelah 1 minggu Anda merasa tidur lebih nyenyak, tubuh lebih ringan, pikiran lebih tenang berarti tubuh Anda merespons dengan baik. Dan ingat, perubahan tidak selalu terjadi dalam semalam. Tapi jika Anda konsisten, hasilnya akan sangat terasa. Di bagian terakhir nanti, kita akan simpulkan semua poin penting yang harus Anda ingat. 3 pesan inti dari seluruh pembahasan ini. Jangan lewatkan bagian penutupnya, karena ini bukan sekadar simpulan. Tapi bisa menjadi titik tolak bagi Anda untuk memulai perubahan besar dalam hidup Anda dan pasangan. Sebelum masuk ke bab terakhir, saya ingin ajak Anda sekali lagi. Jika Anda merasa informasi ini membuka wawasan dan membawa harapan baru, berikan like pada video ini. Bagikan ke orang yang Anda cintai. Dan tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya yang bisa membantu Anda hidup lebih sehat, lebih harmonis, dan lebih percaya diri. Jika Anda masih mendengarkan sekarang, artinya Anda bukan hanya penasaran, tapi juga peduli. Anda ingin kembali hadir sepenuhnya. Untuk diri Anda, untuk pasangan Anda, dan untuk rumah tangga yang mungkin sedang kehilangan hangatnya pelukan,
atau tawa di meja makan. Sekarang, saya ingin merangkum seluruh pembahasan ini menjadi 3 kunci utama. 3 hal yang harus Anda ingat dan, lebih penting lagi, harus Anda jalani. Karena teori tanpa tindakan tidak akan mengubah apapun. Kunci yang pertama, ubah cara pandang. Masalah vitalitas bukanlah soal mesin rusak yang harus diganti suku cadangnya. Bukan juga soal usia tua yang tak bisa dihindari. Masalah vitalitas pada pria usia 60 tahun ke atas, akar utamanya adalah sirkulasi darah yang terganggu, pembuluh darah yang kaku, aliran yang melambat, hormon yang tidak lagi mengalir seperti dulu. Jadi, jangan lagi mengandalkan pompa tekanan tinggi bernama obat kimia. Karena itu bukan solusi. Itu hanya menunda masalah. Bahkan bisa memperparahnya. Yang Anda butuhkan bukan pompa, tapi tukang ledeng alami. Yang sabar, yang memperbaiki dari dalam. Yang membersihkan saluran darah Anda pelan-pelan, hari demi hari. Dan itu ada di dapur Anda sendiri. Kunci yang kedua, andalkan si merah dari dapur. Jahe merah bukan hanya rempah biasa. Ia mengandung gingerol dan zogao yang bekerja secara alami sebagai vasodilator, antiinflamasi, dan pengencer darah ringan. Tapi ingat, manfaatnya hanya muncul jika Anda mengolahnya dengan cara yang benar. Geprek jahe merah. Seduh dengan air panas yang sudah tidak mendidih. Biarkan hangat, lalu tambahkan madu murni dan perasan jeruk nipis. Ini bukan resep minuman semata. Ini adalah ritual penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa merawat tubuh butuh ketenangan, ketelitian, dan konsistensi. Minumlah di pagi hari untuk menyambut aktivitas. Atau di malam hari untuk merilekskan tubuh dan menyambut tidur yang berkualitas. 1 ruas jahe per hari. Itu cukup. Tidak perlu berlebihan. Kunci yang ketiga, libatkan pasangan Anda. Banyak pria berpikir bahwa vitalitas adalah urusan pribadi. Padahal, kehangatan dalam rumah tangga adalah proyek bersama. Kisah Pak Budi dan istrinya mengajarkan kita bahwa dukungan pasangan adalah energi yang tak tergantikan. Mungkin istri Anda tidak meminta banyak, tapi dia menanti kehadiran Anda. Sosok Anda yang dulu, yang percaya diri, yang menyapa di pagi hari, yang pulang membawa cerita, bukan hanya lelah. Jangan jadikan wedang ini sebagai obat kuat. Jadikan ia sebagai tanda cinta. Tanda bahwa Anda masih ingin hadir, masih ingin mendampingi, masih ingin menjadi pria yang utuh, bukan hanya secara fisik, tapi secara hati. Inilah 3 kunci itu. Ubah cara pandang. Andalkan jahe merah yang diolah dengan cara tepat. Dan libatkan pasangan dalam prosesnya. Ingat, Anda tidak terlambat. Usia bukan batas. Justru ini adalah waktunya untuk memetik hasil dari semua perjuangan Anda. Tapi hasil itu hanya bisa dinikmati jika tubuh Anda kuat, pikiran Anda tenang, dan hati Anda tetap hangat. Jika Anda merasakan manfaat dari video ini, tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Bagikan kepada ayah Anda, paman Anda, teman masa muda Anda. Karena bisa jadi, mereka diam-diam menyimpan masalah yang sama, tapi terlalu malu untuk bicara. Dan jangan lupa subscribe channel ini, agar Anda tidak tertinggal pembahasan lain yang insya Allah akan lebih mendalam, lebih menenangkan, dan lebih menguatkan Anda menjalani usia lanjut dengan rasa syukur, bukan sekadar bertahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap jadi lelaki sejati yang hadir dengan utuh. Bukan karena kekuatan, tapi karena cinta.